terus yang ini yang paling terakhir, janji yang paling terakhir. Lalu ada istilahnya mantan korban teroris malah ada peluang jadi teroris. Itu gimana ceritanya? Iya, menarik lagi nih. Itu menarik tuh. Satu itu aja lah. Ini janji. menarik ya. Jadi pengakuan dari korban teroris ya, dia bercerita, saya korban teroris, tetapi anak saya itu malah pengen jadi teroris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Ini saya izin untuk video kali ini kita coba berbicara yang agak ya mudah-mudahan tidak berdampak apa-apa ya. Ini sekedar menambah pengetahuan. Jadi narasumber saya masih sama, ini Pak Dr. Arkom. Nah, kemarin waktu selesai menjemput beliau, kami istirahat makan siang itu sempat ngobrol sedikit. Jadi insya Allah mohon doanya itu tanggal 6 sampai 9 Agustus Rob, dari kementerian, dari Dirjen Dikti, dalam hal ini di bawah Direktorat Sumber Daya Manusia ya, itu mengadakan semacam training of trainer ya, jadi TOT terkait dengan rencana aksi nasional, jadi singkat RAN, penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan untuk dosen-dosen. Nah, saya lihat dari pendaftaran itu, kebetulan alhamdulillah saya lolos. Kementerian membuatnya 3 gelombang, mungkin dari segi alokasi tempat ya. Kemarin gelombang 1 udah terlaksana itu di Bogor, Jakarta, karena kan ada field tripnya. Lalu yang ini sedang berlangsung, mungkin hari ini hari terakhir gelombang kedua itu di Surabaya. Nah, saya lolosnya di gelombang ketiga. Gelombang ketiga ini kemarin udah direncanakan di Solo. Ada kendala teknis, maka dipindahkan, dan hari ini insya Allah mudah-mudahan udah dapat lokasi fixnya. Solo dipindahkan kemana gitu. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan di sini atau yang ingin saya minta pencerahan ke Pak Arkom terkait action plan lah ya. Jadi kami nanti pulang tuh diminta ada action plan. Selain menularkan ke sesama pengajar, paling tidak mulai dari pusat MKWK dulu. Tapi kan sasaran akhir kita kan kepada generasi muda ya, dalam hal ini mahasiswa binaan kita kan. Nah, kemarin tuh ada yang menarik cerita secara ini, tapi itu membuat saya termotivasi. Mungkin nanti Pak Arkom bisa ceritakan agak lebih detail lah ya. Jadi ternyata di UGM itu tahun berapa ya waktu itu ya? Sekitar 2000. Waktu sedang hangat-hangatnya ya. 16 ya? 16-an ya. Ya. Jadi waktu sedang hangat-hangatnya masalah terorisme di Indonesia, itu UGM udah lebih duluan. Jadi nanti biar beliau yang cerita lebih detailnya. Silakan Pak Arkom. Ya, baik. Bicara tentang terorisme ya, ini memang satu hal yang sebenarnya sesuatu yang bukan kita gitu ya. Jadi karakter kita itu saya kira bukan karakter yang seperti teroris katalah gitu ya. Kalau kita lihat sebenarnya kita itu terlahir sebagai bangsa yang memang sudah beragam ya, ragam agama, ragam suku dan sebagainya. Jadi dan ada mekanisme budaya, mekanisme sosial ya. Ketika ada perbedaan itu bagaimana kita bisa mengatasi ya. Jadi memang saya kira terorisme ini justru terjadi karena banyak orang salah paham ya dengan ajaran agama ya. Itu ajaran agama ya. Jadi justru kesalahpahaman tentang ajaran agama yang kadang itu memicu justru orang menyalahkan orang lain, mengkafirkan orang lain dan memusuhi orang lain kadang-kadang gitu. Jadi agama itu mengajarkan kebaikan pasti gitu kan. Tetapi ketika orang kemudian melakukan truth claim ya, menganggap ini ajaran agamanya yang paling benar, tapi kemudian menyalahkan agama yang lain, nah ini yang jadi masalah.
Padahal sebenarnya kalau kita lihat realitas di masyarakat kita ya, termasuk banyak tokoh ya, misalnya Mahmud Ayub ya, misalnya dari Amerika ya, misalnya gitu kan, meskipun dia berkeluarga punya darah Arab ya, Fazlur Rahman dan sebagainya, itu di dalam bukunya Pak Alwi Shihab ya tentang Islam inklusif itu justru mereka melihat ini kebangkitan Islam akan lahir di Indonesia. Karena di sini toleransi sangat bagus ya, konflik-konflik antar agama, antar suku ya relatif ya kecil-kecil lah, tapi tidak sampai membesar sebagainya. Itu gambaran toleransi yang sebenarnya beliau melihat ini akan lahir dari Indonesia. Itu tahun-tahun buku ditulis tahun 2016 ya, diterbitkannya itu. Tetapi di kemudian 20 tahun kemudian ya, justru media massa banyak mengungkap atau memberitakan ya, terkait dengan ada bom di sana, ada bom sini, ada bakar gereja sana, gereja sini dan lain sebagainya. Bahkan di Ambon juga antar Islam dan Kristen ya saling bakar gereja, bakar masjid dan sebagainya itu. Yang saya melihat sebenarnya itu bukan kita gitu kan. Watak kita itu nggak seperti itu sebenarnya sesungguhnya. Nah ini oleh karena itu membaca terorisme menurut saya mari kita membaca diri kita yang sesungguhnya gitu kan. Orang Indonesia yang sesungguhnya yang memang sebenarnya kita itu orang yang sangat toleran ya. Coba kalau kita lihat di Jawa misalnya gitu kan. Di Jawa itu ya Islam semua agama hidup dengan rukun, bahkan juga ada aliran-aliran di dalam keagamaan ya, ada agama-agama lokal misalnya gitu kan, atau ada agama-agama yang dipahami oleh masyarakat secara lebih spesifik ya. Misalnya di Jawa itu kan ada macam-macam ya, ada misalnya kejawen atau macam-macam, semua hidup baik, nggak ada masalah. Dan kalau memang itu Anda meyakini seperti itu ya monggo silahkan, saya nggak akan mengganggu. Kami juga akan melakukan sesuatu yang kami lakukan sesuai keyakinan kami. Selama ini yang kita baca itu ya realitasnya seperti itu. Justru kalau muncul istilahnya sekarang ada isu moderasi beragama itu sebenarnya bagi saya juga mengherankan. Kok kita belum bicara hal itu ya, sebenarnya kan nggak ada kamus kita tentang hal seperti itu ya. Kok sekarang dibicarakan berarti ada masalah kan gitu kan. Nah ini nih yang menurut saya juga tadi problem yang memang harus kita sadari dan kita kembali kepada jati diri kita ya sebagai bangsa yang ramah, yang rukun dan sebagainya itu. Yang kalau kita memakai ini ya pendekatan yang lain ya kita punya Pancasila ya. Nah, Pancasila ini yang sebenarnya sebagai sarana kita untuk bisa bersatu ya, karena ketuhanan yang Maha Esa itu sebenarnya kita duduk bersama, hidup bersama, koeksistensi dengan berbagai macam agama kan gitu kan. Kemanusiaan yang ada dalam beradab kita itu bermacam-macam suku, bangsa dan sebagainya itu kan. Kita harus menjaga keadilan dan keadaban kita ya. Kita adalah bangsa yang kita hidup di Indonesia ya. Silahkan jadi Bugis, silahkan jadi Jawa, silahkan jadi Batak, Melayu, tetapi kita adalah Indonesia, persatuan Indonesia. Kalau ada masalah, ada musyawarah ya, tidak dengan kekerasan ya. Duduk bareng, kita selesaikan masalah dengan baik-baik, hati ke hati. Ini kan budaya kita sebenarnya kan. Kita mencoba mencari keadilan sosial ya, orang saling tolong menolong. Jadi termasuk ya angka kedermawanan kita kan tinggi ya. Ketika COVID misalnya kemarin itu kita paling tinggi. Artinya apakah kepedulian kita pada orang lain itu sebenarnya sangat tinggi. Itulah jati diri kita yang sesungguhnya. Nah, gitu ya. Nah, mari kita kembali kepada mengenal jati diri kita sesungguhnya ya. Jangan sampai kita terpengaruh oleh cara-cara mungkin orang lain ya, kemudian ada menganggap dirinya paling hebat, paling benar, paling suci dan sebagainya ya. Lalu kemudian merendahkan orang lain, bahkan rela membunuh orang lain dan sebagainya. Ini kan sebenarnya bukan kita banget ini. Ini menurut pendapat saya. Nah tadi yang saya sampaikan ternyata UGM dalam hal ini di bawah fakultas ini kan
sudah melakukan action ya, action untuk memberikan pencerahan kepada begitu banyak, hampir seluruhnya tuh ya Pak. Nah, seluruh mahasiswa UGM, itu gimana ceritanya? Ya, jadi memang waktu itu isu-isu terorisme sangat mencuat ya, banyak bom di sana sini. Lalu kita membuat satu forum ya, bukan forum ya, tapi satu kegiatan yang ini ada kaitan dengan MKWK, mata kuliah wajib kurikulum kita itu. Jadi kebijakan kita waktu itu saya sebagai dekan ya, semua mahasiswa ya itu harus mengikuti yang kita namakan studium general. Semester berapa? Ya semester berapapun mereka yang mengambil MKWK. Oh, jadi yang wajib saat datang. itu Ya, mengambil itu. saat itu mengambil wajib mengikuti satu general untuk mahasiswa yang mengambil MKWK. Jadi empat-empatnya ya? Bahasa Indonesia, agama, Pancasila, kewarganegaraan. Itu kita undang di situ, meskipun di luar itu silahkan datang ya. Tetapi untuk itu aja itu udah penuh tempatnya kan, karena ada ribuan, jadi kita membuat beberapa 3-4 kali sesi atau gitu ya, karena keterbatasan ruang. Karena ruangnya pun juga ruang yang paling gede di UGM ya, ruang untuk wisuda itu kan, itu udah berapa ribu di situ bisa masuk gitu kan. Nah di situ adalah kita ingin menyadarkan kita semuanya ya tentang radikalisme itu. Waktu itu kita hadirkan pertama pelaku atau mantan pelaku bom. Mantan pelaku jadi teroris, jadi mantan teroris. Mantan teroris. Dialah yang ngebom Bali, dia yang ngebom ya di mana-mana begitu ya, yang dia sudah. Udah ketangkap belum artinya setelah? Iya, sudah ketangkap, sudah diproses hukum, lalu kemudian sudah dipenjara, tapi kemudian mendapatkan kesadaran ya. Lalu justru kemudian dia ingin berbalik ya, menyadarkan masyarakat yang lain ya, supaya tidak seperti dirinya, katalah gitu, yang melakukan tindakan-tindakan pengeboman. Jadi itu yang langsung kita hadirkan mantan teroris, kita hadirkan korban teroris. Korbannya. Jadi ibu-ibu yang sudah rusak wajahnya karena terorisme itu ya. Lalu yang ketiga kita datang ahli terorisme, entah itu dari kepolisian, entah itu dari akademisi ya. Kalau yang dibicara orang akademisi atau kepolisian mungkin kesannya akan berbeda karena lebih pada sebagai pengalaman atau ilmu ya. Tetapi kalau yang kita hadirkan pelakunya sendiri itu kan otentik ya. Dia berbicara tentang dirinya ketika dulu dia direkrut bagaimana, lalu dia dilatih bagaimana, lalu kemudian dia melakukan perakitan bom sampai bomnya meledak dan seterusnya. Kita hadirkan langsung. Lalu kemudian kita juga hadirkan tadi korban yang betul-betul dia bercerita bagaimana susahnya kehidupan dia setelah pengeboman itu ya. Pertama dia kehilangan keluarga ya. Suaminya meninggal, anaknya meninggal, seperti itu. Badannya rusak ya. Bahkan dalam satu kesempatan yang kita undang itu hampir 70% wajahnya itu, badannya itu udah rusak. Lalu kemudian dia dioperasi, luka bakar, berkali-kali dioperasi, bahkan ada orang yang berbaik hati itu dibawa ke Australia juga operasinya salah. Kemudian juga dirawat di Indonesia dan itu luar biasa, nggak pulih ya, wajahnya nggak pulih, masih tetap rusak begitu. Dan itulah yang kemudian menyadarkan ini loh akibat dari terorisme itu. Kok bisa orang mengatasnamakan agama ya, tetapi menyesarkan orang lain, itulah itu ya. Membunuh orang lain, merusak bangunan, secara prasarana, menyusahkan orang ya. Kalau meninggal ya wallahu alam ya, sudah meninggal. Tapi ketika dia tidak meninggal dan rusak badannya, dia bercerita bagaimana dia susahnya menghidupi anaknya yang lain ya, yang nggak meninggal itu ya. Dia bekerja di mana-mana nggak diterima karena sudah wajahnya rusak seperti itu. Dia paling ya jualan-jualan apalah yang bisa dijual, itu pun juga kadang orang agak bagaimana ya, mau membeli makanan yang orang penampilan seperti itu. Jadi betul-betul hidupnya jadi susah. Nah itu yang realitas itu kita tunjukkan ya kepada mahasiswa dan dosen juga kita undang di situ. Lalu kemudian secara akademis dijelaskan. Penjelasan akademisnya itu seperti apa. Dari kepolisian juga menjelaskan bagaimana peta-petanya, bagaimana ini jaringan-jaringannya dan lain sebagainya. Sehingga orang lebih melihat secara komprehensif bahwa terorisme itu ada, bom terjadi, betul-betul terjadi, ada bom itu. Dan lalu dijelaskan kenapa itu terorisme itu muncul. Jadi mereka mengatakan terorisme itu muncul dimulai dari radikalisme.
Jadi radikalisme itu embrio untuk jadi seorang teroris ya. Sebelumnya itu dimulai dengan intoleransi. Dengan paling awal. Awalnya intoleransi ya. Dia nggak mau toleran dengan perbedaan, dia nggak mau bergaul dengan orang beda agama, beda suku dan sebagainya itu. Lalu lama-lama menjadi radikal, dan kalau sudah jadi radikal itu orang teroris tadi akan sangat mudah sekali untuk mempengaruhinya untuk menjadi seorang teroris beneran, katalah gitu. Itu dijelaskan semua ya oleh mantan teroris itu. Oleh karena itu ya kalau ada gerakan untuk mengatasi intoleransi itu sangat bagus dalam rangka untuk dari awal sudah dicegatin dulu lah, disadarkan dulu ya bahwa kita itu ya nggak bisa kita harus toleran kan, kita nggak mungkin hidup sendirian kan, kita pasti hidup dengan orang yang sangat berbeda-beda. Baju yang kita pakai kan nggak pernah mengerti ini yang membuat orang agamanya apa, suku apa dan sebagainya, gitu kan. Nah, makanan yang kita makan yang membuat kita sehat kenyang itu juga kita nggak ngerti petaninya agamanya apa, kemudian yang jualan juga siapa. Artinya manusia itu makhluk yang sangat interdependensi dengan yang lainnya. Dia tergantung banget sama orang lain. Tidak bisa dia merasa dia paling bisa hidup sendiri tanpa orang lain ya. Nah ini permulaan kesadaran seperti itu menjadi penting sehingga kita tidak mudah-mudah untuk merendahkan orang lain. Mungkin diawali dari situ. Oke. Yang kedua yang ingin saya tahu, ternyata dari berapa ya durasinya 2 jam ya. Ada sesi yang paling menarik yang kata Pak Arkom tadi kan. Dia mempraktekkan ya bagaimana merekrut. Dalam hal ini mahasiswa ya ditawar. Gimana tuh ceritanya? Iya. Jadi bahkan di dalam forum itu Sultan General itu ada prakteknya. Dia mempraktekkan bagaimana cara mempengaruhi seseorang untuk menjadi seorang teroris. Katalah gitu kan. Seperti hanya ketika dulu dia juga diperlakukan seperti itu ya. Dan ternyata berhasil, dan dia mengatakan bahwa saya bisa membuat orang jadi teroris hanya butuh waktu 2-5 menit. 2-5 menit? Bahkan bisa lebih cepat lagi dari itu. Tapi memang ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya orang tadi itu harus orang yang berpikirnya itu hitam putih ya. Hitam putih. Orang yang eksak, tapi bukan orang eksak ilmu eksak, tapi orang yang berpikirnya itu hitam putih ya, nggak terbuka. Itu paling mudah ya. Nah, ketika orang berpikir terbuka itu kan melihat keragaman, dia bisa memahami keragaman dan sebagainya, itu agak susah untuk diajak menjadi seorang teroris, direkrut gitu kan. Tapi kalau yang hitam putih itu boleh dibilang benar salah ya? Benar salah. Jadi tidak ada ini ya? Iya, jadi cara indoktrinasi mereka adalah dengan cara pendekatan itu. Dia selalu membedakan ya misalnya ya antara kitab suci dengan kitab buatan manusia misalnya itu kan. Ya contoh misalnya kalau dalam Islam ya Al-Quran sama Pancasila. Misalnya seperti itu. Pancasila ya, Al-Quran diciptakan oleh Allah katalah gitu kan, dari Allah ya. Pancasila dari manusia katalah gitu kan. Itu selalu dipertentangan. Al-Quran itu mutlak, Pancasila itu relatif dari manusia, kita nggak perlu pakai Pancasila. Itu bagaimana caranya supaya mereka itu hanya menerima Al-Quran saja sebagai kebenaran satu-satunya. Padahal kan sebenarnya kan kita mengetahui Al-Quran kan ayat kauliyah ya, tapi juga ayat kauniyah kan gitu kan. Itu juga ayat Tuhan juga. Bahwa sosiologi, bahwa ideologi, bahkan fisika macam-macam juga ayat-ayat Tuhan juga itu kan. Tidak bisa hanya Al-Quran saja. Apalagi kadang-kadang juga orang memahami Al-Qurannya tidak komprehensif, dipotong-potong dan sebagainya, adalah gitu kan, diambil ayat-ayat tentang perang dan sebagainya yang tidak dilepaskan dari konteksnya. Kenapa kok ada perang dalam Islam ya? Perang dalam Islam kan mempertahankan diri, tidak boleh berlebihan, tidak boleh membunuh orang tua. Ada aturan yang jelas. Ada aturan yang jelas, nggak sembarangan perang katalah itu. Nah ini dipotong aja. Ada ayat perang dalam Islam, lalu kemudian dia mengajarkan kita harus perang supaya kita bisa mati syahid. Karena tujuan teroris itu sebenarnya paling utama adalah dia bisa mati syahid. Karena sudah mati syahid itu semua terampuni. Nah, cara mati syahid yang paling gampang adalah dengan peperangan, dengan bunuh diri dan sebagainya. Nah itu mindset itu yang dimainkan oleh para teroris, dan dengan bahasa yang persuasif katalah begitu, banyak orang yang kemudian
kena, tertarik ya, akhirnya terekrut juga jadi seorang teroris. Jadi ini cerita ya dari mereka sendiri, bukan cerita saya ya. Saya hanya menirukan ya bagaimana proses seseorang direkrut jadi teroris itu. Gitu. Nah ini kita tampilkan ya, tampilkan di forum yang besar, semua orang tahu. Dan bahkan mahasiswa ada yang mengaku ya bahwa saya sudah sampai di situ Pak, sudah hampir jadi teroris kalau begitu saya itu kan. Saya sudah cara pandang saya sudah seperti yang tadi Bapak ceritakan itu kan. Mungkin dalam waktu dekat kalau saya diprovokasi lagi saya siap bunuh diri. Luar biasa ya. Jadi itu penyadaran yang betul-betul langsung ya, langsung mereka, oh ini toh orang yang dulu ngebom Bali. Gitu. Betul. Itu penting saya kira cara-cara seperti itu ya. Ya menarik, maka insya Allah metode action plan seperti ini doakan mudah-mudahan bisa jadi alternatif saya pada saat nanti kembali dari TOT ya. TOT. Terus yang ini yang paling terakhir, janji yang paling terakhir. Lalu ada istilahnya mantan korban teroris malah ada peluang jadi teroris. Itu gimana ceritanya? Iya menarik lagi nih. Satu itu aja lah. Ini janji. Menarik ya. Jadi pengakuan dari korban teroris ya, dia bercerita, saya korban teroris, tetapi anak saya itu malah pengen jadi teroris. Setelah ditanya kenapa kok begitu? Karena dia iri melihat mantan teroris tadi, anak-anaknya dipelihara, dibantu pendidikannya, dikasih fasilitas macam-macam begitu kan. Supaya apa? Mungkin maksudnya baik, supaya anak-anak mantan teroris tadi tidak menjadi teroris. Maksudnya baik. Tetapi korban teroris tadi, anak korban teroris tadi, itu lah kok malah dia anak teroris, kok malah sekarang dia dapat fasilitas sekolah dan sebagainya. Kami yang korban nggak dapat fasilitas. Kalau gitu aku jadi teroris aja deh, biar aku nanti dapat fasilitas seperti itu. Ini kan fenomena yang harus kita baca. Kemudian nanti perlu ada kebijakan juga ya. Jadi bagus sudah memberikan fasilitas pada mantan teroris, pada keluarga teroris, agar anak atau keturunannya tidak jadi teroris. Tetapi perhatikan juga korban-korban teroris dan keluarganya, supaya mereka justru tidak berbalik simpati atau ingin seperti teroris hanya karena tadi dapat fasilitas dari negara. Ini yang forum menarik, itu menarik. Yang ada yang kita bisa, oh ternyata kita harus melihat secara komprehensif juga ya untuk mengatasi terorisme ini. Gitu. Alhamdulillah. Oke. Udah cukup panjang jadi kita ini biar penasaran dulu. Nanti ada saat-saatnya lagi nanti kita perdalam. Tapi tetap seperti tadi, mohon maaf sekiranya dalam pembicaraan ini ada kekeliruan atau salah pandang dan sebagainya karena memang keterbatasan kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.